Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita berbicara tentang anak Bapa, bahwa dimana dalam kehidupan kita khususnya orang beriman percaya kepada Yesus Kristus yang selalu menyebut Dia yang adalah sumber segala kehidupan kita, yang bertata dalam kerajaan surga adalah Sang Bapa. Tentu artinya ketika kita memanggil Bapa, itu kita memposisikan diri kita itu sebagai anak Allah. Ya, karena kita selalu menganggap Dia Bapa atau selalu memanggil Dia Bapa, Bapa kita Sang Pencipta. Artinya sebenarnya kita memposisikan diri kita sebagai anak. Artinya bahwa kita sebagai anak tentu akan mendengarkan segala nasihat-nasihat atau mengikuti arah-arahan yang diberikan oleh Bapa kita. Tentu adalah firman Tuhan yang terutama. Karena firman Tuhan selalu mengajarkan kebenaran, mendidik kita, mengubah hidup kita supaya seturut atau sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita buka dalam Ibrani pasal 12 ayat 6. Di sini dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi ini saya mau jelaskan satu persatu ayat-ayat di dalam ayat 6 ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesat orang yang diakuinya sebagai anak, ya. Jadi ketika kita memposisikan diri kita sebagai anak, karena kita selalu memanggil Dia Bapa, jadi kita itu harus mengikuti arah-arahannya, ya. Didikan-didikan Tuhan melalui firman, nasihat-nasihat Tuhan yang sudah tertulis dalam kitab suci melalui para hamba-hambanya, utusan dan para nabi yang sudah digenapi oleh putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai anak, ya, jangan salah ketika kita atau siapapun yang memposisikan diri sebagai anak dan memanggil Dia sebagai Bapa, ya Tuhan akan menghajar mereka, orang yang mengasihi Dia. Ia akan menyesah mereka yang mengakuinya sebagai anak. Mereka yang diakuinya sebagai anak, Tuhan akan menghajar mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, seperti contoh halnya, tidak salah Bapa kita di bumi ini, orang tua kita, yang selalu mendidik kita, karena mereka keras kepada kita, kepada anak-anak mereka. Bahkan kadang mereka harus marah, memukul, dan lain sebagainya. Bukan untuk membuat anak itu sakit atau membuat anak itu menderita. Tidak. Tetapi tujuan dari seorang Bapa adalah bagaimana ia mendidik anak ini supaya menjadi anak yang kuat, yang kokoh. Dan karakternya diubah melalui didikan-didikan dari orang tua. Supaya seturut dengan kehendak Bapa di dalam kerajaan surga. Artinya ketika kita memposisikan diri kita sebagai anak, dan Dia adalah sebagai Bapa kita, jadi jangan kita takut menderita. Itulah konsekuensinya. Ketika kita menjadi anak dan mengakui bahwa kita adalah anak Allah, Dia adalah Bapa kita, kita harus menderita. Kita harus mengikuti, mendengarkan segala didikan-didikan Tuhan. Memang didikan Tuhan itu, saudara, didikan-didikan itu memang itu adalah menyakitkan. Tetapi dibalik daripada didikan Bapa di dalam diri kita, apalagi Bapa di dalam surga, mendidik kita itu dengan benar,
itu ada hasilnya, saudara. Itu ada hasilnya. Itu buah-buah kebenaran. Kita akan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika hati kita mau dididik dan diubah. Ketika kita mau dihajar oleh Tuhan dengan masalah yang ada. Kita akan selalu mengalami masalah-masalah. Karena dengan masalah itu, kita akan semakin mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Apa yang Bapa inginkan dalam diri kita. Untuk kita lakukan. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jika kamu harus menanggung ganjaran, ya, artinya ketika kita harus menanggung semua penderitaan yang kita alami, Allah memperlakukan kita itu sebagai anak. Artinya Tuhan akan mengasihi kita semua. Ya. Itu bagaikan Bapa mengasihi anaknya. Tentu ia ingin anaknya menjadi yang terbaik. Ia ingin anaknya menjadi orang ya seperti yang ia harapkan, seperti yang Bapa harapkan. Tentu ketika anaknya mau dididik, mau diubah hidup dan menghasilkan kebenaran dalam tindakan perbuatan, itu adalah suatu kebanggaan bagi orang tua. Apalagi Bapa di dalam kerajaan surga. Dan pertanyaannya saudara-saudaraku yang terkasih, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh bapaknya? Ya. Saya kira kita semua mengerti tentang hal ini. Tidak ada seorang anak itu di dunia ini. Ini contoh di dunia. Tidak ada seorang bapak itu yang tidak pernah menghajar anaknya. Pasti siapapun, orang tua siapapun, pasti pernah marah-marah sama anak. Pasti pernah bertindak kasar kepada anaknya. Dan itu ketika anaknya itu melakukan kesalahan. Tidak ketika anaknya duduk diam atau sedang bermain dengan teman-temannya, tiba-tiba kita memukul, nah itu sudah salah. Dan bukanlah hal seperti itu. Yang saya maksudkan adalah ketika anaknya melakukan kesalahan, itu cara orang tua adalah mendidik itu dengan apa? Kadang harus marah-marah atau membuat suatu pernyataan yang keras. Dan ada juga yang memukul, tapi bukan pukul yang artinya yang keras. Tentu kita sebagai orang tua juga tahu. Ya. Artinya kita mendidik anak itu sesuai dengan kehendak Tuhan.